Jaga kesehatan mental. Ini 5 ciri lingkungan kerja yang toksik yang wajib diwaspadai. Bagi yang baru lulus kuliah atau sekolah yang akhirnya bisa diterima di sebuah perusahaan untuk bekerja, pasti hal yang sangat membanggakan. Tapi kamu baru beberapa minggu menjalani, kok rasanya terasa sulit ya? Ada hal yang mengganjal yang bikin kamu gak betah dengan pekerjaanmu. Mau mengeluh tapi takut dikira gak kuat mentalnya. Namun memang harus diketahui kalau beberapa kantor juga punya lingkungan kerja yang toksik. Bukannya mendukung karyawan yang baru untuk berkembang, namun lingkungan ini sepertinya hanya bikin kamu gak akan ada kemajuan, yang ada mental kamu akan jatuh. Demi menjaga kesehatan mental kamu, yuk kita kenali ciri-ciri lingkungan kerja yang toksik. Ya, pertama adalah kerja lembur hampir setiap hari. Salah satu ciri lingkungan kerja yang toksik yang pertama adalah bisa dilihat dari budaya kerja sehari-harinya. Kalau sering jam lembur hampir setiap hari dengan jam kerja yang gak tentu, bisa dibilang ini lingkungan yang gak sehat alias toksik. Ya, terlalu sering lembur akan bikin kamu jadi kehilangan banyak waktu untuk beristirahat dan melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan. Alih-alih membuat kamu produktif, yang ada akan membuat kamu menjadi tidak fokus dan pekerjaan kamu akan berantakan. Stres juga akan bisa menumpuk sehingga menyebabkan produktivitas kamu menurun. Bukannya malah berkembang, kamu justru bisa menjadi stuck di situ-situ aja atau bahkan jauh-jauh lebih buruk lagi. 2. Kurang profesional. Perhatikan juga karakter karyawan-karyawan serta orang-orang yang bekerja denganmu, baik itu di dalam tim maupun antar tim dan juga manajemen. Bagaimana sikap mereka saat bekerja? Apakah masing-masing menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, atau bahkan mereka kurang profesional? Kebiasaan terlalu menyepelekan pekerjaan, tidak menggunakan bahasa yang sopan, atau malah melimpahkan pekerjaan kepada orang lain. Perhatikan juga hal-hal sedemikian rupa agar kamu tahu bahwa kamu berada di dalam lingkungan pekerjaan yang toksik. Biasanya mereka akan melimpahkan pekerjaan kepada anak baru, di mana alih-alih mereka ingin berkata bahwa anak baru harus bisa beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan saat itu. Yang selanjutnya yaitu banyak yang cari muka kepada bos dan atasan. Coba cek dulu apakah lingkungan kerja kamu dikelilingi oleh orang-orang yang bekerja secara sehat atau hanya mencari muka kepada bos saja. Saat ada atasan, ia akan rajin, namun jika tidak atasan, dia akan malas-malasan, bahkan bisa dibilang pekerjaannya tidak ada yang selesai. Mereka tiba-tiba jadi si paling rajin jika dilihat oleh manajemen atau atasan, namun menjadi pemalas jika tidak ada yang mengontrol. Ya, itu perlu kamu ketahui. Namun saat ini kamu bisa menjawabnya dengan tanggung jawab kamu sendiri. Nggak hanya itu saja, kadang hasil kerja orang lain jadi pekerjaan mereka hanya demi mendapatkan kredit dari bosnya. Kalau ada yang seperti itu menghalalkan segala cara untuk agar dapat menduduki suatu jabatan atau bisa dipandang rajin oleh bosnya, sebaiknya kamu hati-hati terhadap orang seperti itu. Selanjutnya yaitu stereotip gender. Zaman sekarang siapapun bisa berkembang tanpa dilihat dari gendernya.
Namun, jika kamu terjebak di lingkungan kerja yang gak memberikan kesempatan hanya karena jenis kelamin, sudah pasti itu tanda lingkungan kerjamu yang toksik. Apalagi kalau kamu sering mendengarkan komentar bernada negatif terkait jenis kelamin. Hal ini sudah semacam red flag yang bikin kamu waspada. Bagaimanapun juga kamu berhak untuk mendapatkan lingkungan kerja yang mendukung kesetaraan gender dan penilaian yang berbasis kompetensi bukan jenis kelamin. Yang selanjutnya adalah tidak mendapatkan hak yang semestinya. Perlu diperhatikan bagi kamu karyawan yang baru mulai bekerja dan juga sudah lama bekerja, lihatlah. Tanda lingkungan kamu yang toksik itu bisa dicek dari apakah kamu mendapatkan hak-hak sebagai karyawan sebagaimana mestinya. Jika sudah melakukan berbagai kewajiban seperti masuk tepat waktu, bahkan selalu lembur, tapi gaji kamu malah dipotong tanpa alasan yang jelas atau bahkan kamu tidak mendapat uang lembur, nah, itu seharusnya kamu waspadahi. Enggak hanya itu saja. Bahkan jika kamu merasa kesulitan untuk izin saat sakit atau mendapatkan cuti tahunan yang sudah menjadi hakmu namun dipersulit, hal itu bisa jadi bahwa tanda kamu harus mewaspadai lingkungan pekerjaanmu. Lingkungan kerja yang sehat tidak pernah mengabaikan hak-hak karyawannya selama mereka sudah bekerja dengan baik dan menyelesaikan kewajibannya sebagaimana mestinya. Jika merasa terjebak dalam lingkungan kerja yang toksik, mempertimbangkan untuk resign juga nggak ada salahnya kok. Jangan takut jika tidak mendapatkan pekerjaan lagi. Selama kamu terus berusaha, selalu upgrade diri kamu dan skill lewat dengan mengikuti kelas-kelas online, kamu juga akan terus berkembang. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, banyak website yang menyediakan berbagai pelatihan online secara gratis untuk mendukung pengembangan soft skill kamu agar makin siap di dalam dunia kerja. Ya, itulah beberapa hal yang perlu kamu ketahui dan waspadai untuk lingkungan kerja kamu saat ini termasuk toksik atau tidak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.